Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bab tentang penugasan perencanaan serta komunikasi dalam audit dan tindak lanjut audit internal yang akan dibawakan oleh kelompok 8 yang beranggotakan 1. Vera Monika, 2. Eva Helmitri Astuti, dan yang ketiga Sakinah Salsabila. Selanjutnya, masuk ke dalam materi. A. Proses penugasan audit internal. 1. Proses penugasan asuransi. A. Merencanakan, meliputi, tentukan tujuan dan lingkup PA atau penugasan penugasan asuransi. Pahami audit termasuk tujuan dan asersinya, identifikasi dan nilai risiko, evaluasi rancangan pengendalian, buat rencana pengujian, buat program kerja, alokasikan sumber daya untuk PA ini. Dan yang kedua atau B, melaksanakan, meliputi, laksanakan pengujian untuk pengumpulan bukti, evaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan, dan buat kesimpulan, buat temuan dan rumuskan rekomendasi. Yang C, mengkomunikasikan PA atau penugasan audit, meliputi, laksanakan evaluasi temuan dan proses peningkatan, laksanakan komunikasi PA interim dan sementara, siapkan komunikasi PA final, distribusikan komunikasi PA final baik yang formal maupun tidak formal, laksanakan pemantauan dan prosedur tindak lanjut. Yang kedua, proses penugasan konsulting atau PK. Penugasan konsulting atau PK yang dilakukan oleh audit internal berbeda dengan PA dalam beberapa hal. Dalam hal PA, sifat dan ruang lingkup PA ditentukan oleh fungsi audit internal. Sedangkan dalam PK ditentukan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan klien atau engagement customer. Karena itu PK sifatnya luas atau discretionary dibandingkan PA. Seperti dapat dilihat dalam glossary, consulting service meliputi counsel, advice, facilitation, dan training. B. Merencanakan penugasan asuransi. Merencanakan penugasan audit merupakan bagian dari pendekatan audit internal yang sistematis, berdisiplin, dan berbasis resiko. Inilah pendekatan audit yang diwajibkan oleh International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing atau IPPF. Langkah-langkah perencanaan. 1. Memahami konteks dan tujuan perencanaan. Untuk merencanakan penugasan secara efektif, auditor internal memulainya dengan memahami konteks dan tujuan penugasan. Mengapa penugasan ini dilakukan? Mengapa penugasan ini dimasukkan dalam rencana audit tahunan, dan bagaimana misi, visi, tujuan strategis organisasi, dan hal-hal sejalan dengan hal-hal tersebut dari area atau proses yang direview. Audit internal juga harus memastikan apakah penugasan ini merupakan permintaan atau jasa asuran atau konsulting. Karena ekspektasi pemangku kepentingan dan standar yang berlaku berbeda untuk kedua jenis penugasan tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua, mengumpulkan informasi. Selanjutnya, auditor internal mengumpulkan informasi mengenai audite, area atau proses yang akan direview untuk menentukan tujuan, lingkup, dan rencana penugasan. Dengan melakukan asesmen sementara mengenai risiko-risiko yang diidentifikasi, auditor internal dapat memprioritaskan mana risiko-risiko yang harus didalami. Ada dua teknik yang dapat membantu auditor internal mengidentifikasi risiko dan pengendaliannya pada area atau proses yang akan direview. Yang pertama, mengumpulkan peta-peta proses atau proses maps. Yang kedua, menggunakan tukar pikiran atau brainstorming mengenai risiko-risiko potensi. Yang ketiga, melakukan penilaian sementara atau
preliminary assessment atas resiko-resiko yang relevan. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, tidak semua resiko dapat direview sesuai dengan penugasannya. Oleh karena itu, auditor internal harus melakukan penilaian resiko, penilaian sementara, dan membuat urut-urutan resiko yang akan diprioritaskan. Selalu penting atau signifikan yang diukur dengan gabungan beberapa faktor resiko. Salah satu cara yang efektif untuk melaksanakan dan mendokumentasikan suatu asesmen yang bersifat sementara pada tingkat penugasan adalah dengan membuat bagian yang menunjukkan resiko-resiko yang relevan dan pengendalian-pengendaliannya, seperti risk and control metric. Suatu risk and control metric adalah alat yang biasanya digunakan auditor internal untuk mengidentifikasi, menata, dan mengakses resiko-resiko yang dapat berpengaruh atas pencapaian tujuan-tujuan bisnis dari area yang direview, beserta pengendalian-pengendalian yang memitigasi resiko-resiko tersebut. Suatu risk and control metric dapat dibuat dengan program perangkat lunak seperti Excel, program dokumen pengolah kata seperti Word, atau dengan program perangkat lunak atau audit software program. Penting atau signifikannya setiap resiko dapat dinyatakan dengan suatu grafik biasa seperti heat map. Yang keempat, menentukan tujuan-tujuan penugasan. Sesudah auditor internal menyelesaikan preliminary risk assessment dan mengidentifikasi resiko-resiko signifikan yang akan dievaluasi selama penugasan, auditor dapat merumuskan tujuan-tujuan penugasan. Tujuan-tujuan penugasan menegaskan apa yang ingin dicapai dalam penugasan tersebut. Oleh karena itu, tujuan-tujuan itu harus memuat kegunaan yang singkat dan dihubungkan dengan risk assessment. A. Assurance Management Objective. Auditor internal seharusnya memastikan bahwa tujuan-tujuan penugasan asuransi sesuai dengan tujuan-tujuan bisnis dari area atau proses yang direview. Penugasan asuransi fokus kepada apakah pengendalian memang ada secara efektif untuk memitigasi risiko yang dapat menghalang-halangi area atau proses tersebut mencapai tujuan bisnisnya. Auditor internal juga harus mengidentifikasi kriteria yang cukup untuk menilai governance, risk management, dan kontrol dari area atau proses yang direview dan menentukan apakah tujuan-tujuan bisnis dan sasaran telah dicapai. Yang kelima, menentukan lingkup penugasan. Sesudah tujuan-tujuan berbasis risiko dirumuskan, audit internal dapat menentukan lingkup dan skop dari penugasan auditornya. Karena suatu penugasan tidak dapat meliputi segalanya, auditor harus menentukan apa yang menjadi lingkup auditnya dan apa yang tidak menjadi lingkup auditnya. Lingkup penugasan menjadi batas suatu penugasan. Auditor harus berhati-hati menetapkan batas-batas suatu penugasan. Ia harus dapat memastikan bahwa batas-batas ini menciptakan lingkup yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan. Lingkup ini dapat merumuskan unsur-unsur spesifik seperti area atau proses tertentu, lokasi geografis tertentu, dan waktu tertentu, time period,
atau kuartal, tahun, dan seterusnya yang akan diliput oleh penugasan tersebut. Selanjutnya, yang keenam, alokasikan sumber daya manusia yang tepat, keahliannya, dan cukup. Yang ketujuh, dokumentasi rencana audit yang dibuat. Dalam tahap perencanaan penugasan, auditor mendokumentasikan informasi yang diperolehnya. Dalam kertas kerja, penugasan atau engagement work paper. Informasi ini menjadi bagian dari program penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan seperti disyaratkan oleh standar 2240. Proses penyusunan tujuan-tujuan penugasan dan lingkup penugasan dapat menghasilkan kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, proses map atau peta proses. Yang kedua, rangkuman wawancara dan sesi-sesi brainstorming. Yang ketiga, risk assessment sementara berupa risk and control metric dan heat map seperti contoh yang di atas. Yang keempat, pertimbangan yang digunakan untuk menentukan risiko-risiko yang akan ditelaah dalam penugasan ini. Ya, selanjutnya komunikasi dalam penugasan asuransi dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut. Yang pertama, komunikasi awal, interim, dan akhir. Komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penugasan asuransi atau assurance engagement, yang mana bagian ini akan membahas komunikasi yang dilakukan di awal atau disebut preliminary communications, di tengah-tengah atau interim communication, dan pada akhir penugasan atau final communications. Nah, pada komunikasi akhir atau final communications, secara formal mendokumentasikan yang pertama semua pengamatan atau temuan audit pada area yang menjadi subjek audit. Kedua, rencana tindak lanjut action plan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi temuan. Dan yang ketiga, rencana untuk memastikan bahwa action plan yang di atas akan dilaksanakan dan berjalan seperti yang dimaksudkan. Nah, komunikasi interim dan komunikasi awal sangatlah penting karena audit harus mengetahui tentang hal-hal yang akan dilakukan audit internal. Dengan penjelasan yang diberikan audit internal dalam komunikasi awal, audit menyadari bahwa dalam proses penugasan, auditor mungkin mempunyai pengamatan, observasi, ataupun temuan audit. Lewat komunikasi interim, audit juga dapat memberi tanggapan yang tepat atas akurasi observasi auditor dan cara terbaik menyelesaikan temuan tersebut. Komunikasi interim juga memungkinkan audit menanggapi temuan auditor secepatnya dan tidak menunggu sampai komunikasi akhir. Ya, selanjutnya yang kedua ada 5C atau unsur-unsur temuan audit. Sebelumnya, asal-usul 5 unsur tersebut berasal dari pemikiran para ahli filsafat Yunani, khususnya Aristoteles, 4 abad sebelum Masehi. Aristoteles memperkenalkan 3 cara persuasi. Yang pertama, harus sesuai dengan sifat atau karakter pribadi pembicara, atau di zaman sekarang sesuai dengan karakter penulis. Unsur ini disebut ethos. Dan yang kedua, bagaimana menempatkan pendengar atau pembaca ke dalam kerangka pikiran tertentu. Aristoteles ini menyebutnya pathos. Dan yang ketiga, apa bukti nyata dari argumen atau pendapat yang akan disampaikan atau pada era tersebut lewat pidato-pidato sang bisul. Unsur ini diistilahkan Aristoteles yaitu logos. Nah,
5 unsur dalam temuan audit ini sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit. Setiap unsur mempunyai tujuan, yakni menjelaskan sesuatu kepada pembaca laporan. Jika suatu unsur dilupakan, kita seolah-olah membiarkan pembaca laporan menggantung merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, dari 5 unsur di atas tadi bisa juga menjawab beberapa pertanyaan seperti yang pertama, pada condition atau keadaan, dapat menjawab pertanyaan dari apa masalah atau isunya, atau apa yang terjadi. Yang kedua, ada efek atau dampak, bisa menjawab pertanyaan mengapa pembaca harus peduli dengan kondisi tadi, apa dampaknya. Selanjutnya, ada cause atau penyebabnya, bisa menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Selanjutnya ada kriteria, dapat menjawab pertanyaan kata siapa yang bilang ini masalah. Dan yang terakhir ada recommendation, tapi recommendation ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagaimana kita memecahkan condition yang dihadapi. Yang kedua, bagaimana kita memecahkan penyebabnya. Kemudian yang ketiga ada sistem pemeringkatan audit. Sistem pemeringkatan merupakan cara menyatakan hasil atau outcome dari suatu penugasan audit internal. Hasil penugasan audit bisa berupa observation atau temuan dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi akan berdampak terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Jadi, sistem pemeringkatan audit internal bukan semata-mata memeringkat temuan dan rekomendasi, tetapi juga dampak temuan dan rekomendasi itu terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Dan yang terakhir ada memantau dan menindaklanjuti. Tugas auditor internal tidak berakhir dengan penyerahan laporan akhir. Dalam pertemuan-pertemuan dengan auditor internal, manajemen yang areanya menjadi target penugasan asuransi membuat komitmen untuk yang pertama mengambil tindakan perbaikan atau manajemen action, yang kedua mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan audit internal secara formal maupun informal, dan yang ketiga mengenai tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi karena tidak melakukan. Nah, proses tindak lanjut dilakukan audit internal untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya, efektif atau tidaknya, dan tepat atau tidaknya manajemen actions atas observation atau temuan-temuan auditor internal dan implementasi atas rekomendasi-rekomendasi, termasuk yang diberikan oleh pihak-pihak lain seperti auditor eksternal. Nah, proses tindak lanjut dimaksudkan untuk menentukan apakah senior manajemen dan atau dewan telah mengambil alih resiko berkenaan dengan tidak diambilnya corrective action atas observation yang dilaporkan auditor internal. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.